Oke, nah sebelum pelajarannya dimulai, ada baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Shana, please help me buat memimpin teman-teman untuk berdoa, bisa? Bisa, Bu. Okay, everyone, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Enough. Oke, thank you Shana for helping me. Oke, selanjutnya Ibu mau absen kalian dulu ya. Sebelumnya apa ada yang izin nggak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Indri nggak berangkat, Bu. Kenapa Indri nggak berangkat hari ini? Katanya ada acara keluarga, Bu. Acara keluarga. Itu ada suratnya, Bu, di meja. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu mau presensi kalian dulu satu-satu. Oke, yang pertama, Shana. Hadir, Bu. Shana kemarin liburan ngapain aja? Saya kemarin sama ibu sama ayah itu ke rumah nenek di Wonosari di Gunung Kidul. Oke, seru ya. Berapa hari di sana? Cuma 1 minggu. Oke, selanjutnya Wina Nurbaiti. Wina kemarin liburan ngapain aja? Ikut ibu sama ayah umroh. Seru. Wina di sana ngapain aja? Tawaf, Bu. Seru nggak? Alhamdulillah. Oke, semoga teman-temannya bisa menyusul ya. Oke, lalu Fatimah Azahra. Hadir, Bu. Fatimah kemarin liburan ngapain aja? Ke kebun binatang sama teman-teman. Lihat apa aja di kebun binatang? Lihat jerapah, lihat penguin, lihat monyet. Oke, Fatimah tahu nggak bahasa Inggrisnya kebun binatang? Zoo. Oke, benar. Nah, yang terakhir Melati. Melati kemarin liburan ngapain aja? Saya ke Candi Borobudur, Bu. Oke, seru ya. Di sana apa ada yang baru? Nggak ada sih, Bu, masih kayak biasa. Oke, semuanya berarti selain Indri semuanya masuk ya. Ya, Bu. Terima kasih. Semuanya hari ini bawa buku paket nggak? Bawa, Bu. Oke, nah sekarang coba buka halaman 100 ya, yang bab 6. Oke, udah ketemu? Bentar, Bu, bentar. Belum, Bu. Oke, dulu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini juga. Bu mau jelasin untuk bab ini karena ini bab baru untuk dibahas. Yang pertama itu kita bahas tentang we love what we do. Ada yang tahu nggak artinya love apa? Saya tahu. Apa Wina? Love tuh cinta. Oke, betul. Nah, jadi Oke, nah jadi we love what we do itu artinya kita mencintai apa yang kita lakukan. Nah, jadi kan kalian ini setiap hari itu melakukan aktivitas ya. Nah, lalu kita sekarang akan bahas yang pertama adalah tentang topiknya. Jadi topiknya itu adalah explore and give information related to action, function of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi topiknya adalah untuk menanyakan atau memberikan informasi yang berkaitan dengan aksi atau fungsi dari seseorang, dari animals atau hewan, dari sebuah benda yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengkritisi atau memuji hal-hal tersebut. Bu, Iya, Mina. mengkritisi itu gimana ya? Mengkritisi itu adalah memberikan masukan atau memberikan pendapat kalian. Misalnya nih, ada teman kalian yang terlambat masuk sekolah atau terlambat masuk kelas. Lalu kamu akan mengkritisi teman kalian seperti terlambat masuk kelas itu tidak baik karena akan berdampak buruk kepada kalian seperti itu. Jadi setelahnya nanti kamu bisa memberikan saran seperti mungkin bisa bangun lebih pagi lagi. Nah, apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, nah selanjutnya adalah primary goals atau tujuan dari kita mempelajari hal ini. Ya, jadi primary goals-nya adalah students will be able to identify and collect information related to action, function of
people, animals, and things around them. Jadi, nah Ibu harap setelah kalian belajar bab ini bersama Ibu, kalian akan bisa mengidentifikasi dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aksi atau fungsi dari hal-hal yang disebutkan tadi. Lalu yang ini personal goals atau tujuan Ibu sendiri membuat ini dan mengajarkan ini kepada kalian, yaitu Ibu harap kalian bisa berkomunikasi dan mengobservasi atau memperhatikan sekeliling kalian. Surroundings itu artinya sekeliling kalian atau orang-orang terdekat kalian dalam hal yang baik dengan menggunakan critical thinking. Nah, critical thinking itu adalah bagaimana cara kalian mengolah sesuatu dengan pikiran kalian sendiri untuk menghasilkan sebuah ide atau menghasilkan sebuah ilmu baru. Seperti itu. Lalu ini adalah sumber yang kita butuhkan. Udah kalian bawa semua ya, textbook bahasa Inggris. Ini halamannya. Lalu sekarang waktunya kita kuis. Oke, nah jadi ini kuisnya ya, ada 10 vocabulary atau kata yang harus kalian cari artinya, atau mungkin kalian udah familiar sama arti-arti dari 10 kata ini. Nah, sekarang Ibu mau kalian masing-masing pilih 3 yang kalian tahu dan yang kalian nggak tahu juga boleh. Nah, nanti kalian tulis artinya apa. Setelah itu nanti Ibu mau tanya artinya kalian yang kalian pilih. Nanti kalau ada yang salah nggak apa, biar Ibu koreksi, oke? Ada yang mau ditanyakan? Ya ada Bu. Oke, sekarang bisa ya dipilih. Ibu tunggu 10 menit. Oke, silahkan. Oke, Fatimah udah dipilih katanya. Udah Bu. Oke, sekarang dari 10 kata ini Fatimah pilih yang mana? Yang late sama never sama always. Oke, sekarang yang pertama always dulu ya. Always itu artinya apa? Selalu. Oke, terus tadi never ya? Iya. Never itu? Never tidak pernah. Oke, terus yang late? Late itu telat Bu. Oke, beri tepuk tangan dulu. Yeay, benar semua ya. Nah, dari 10 ini ada yang kalian nggak tahu nggak artinya? Terus Iya. bedanya rarely sama sometimes apa? Oh iya, nah kalau misalkan yang sometimes ini dia itu hampir mirip kayak rarely, tapi yang ini juga lebih sering daripada rarely. Jadi kalau sometimes itu juga kayak kadang-kadang, tapi ini kayak keseharian yang kalian lakuin. Nah kalau misalkan rarely ini ya, misalnya contohnya adalah kalian beli buku di toko buku. Nah itu kan kadang jarang ya dilakukan, hampir tidak pernah, cuman kadang sebulan sekali. Nah sedangkan kalau sometimes ini bisa aja kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya membantu ibu mencuci. Nah, membantu ibu mencuci itu kalian melakukannya bisa hari ini atau mungkin kemudian tidak melakukannya lagi. Jadi kayak yang kalau sometimes itu adalah ketika kalian melakukan kegiatan sehari-hari tetapi melakukannya tidak apa ya, teratur atau tidak sering. Apa bisa dipahami? Oke, nah yang dari 10 kata ini boleh kalian catat untuk catatan kalian, dan kalau misalkan ada yang ingin tanyakan lagi bisa ditanyakan ya. Baik Bu. Nah, lalu sekarang kita akan belajar pertama kali tentang jobs and professions. Jadi jobs and profession adalah pekerjaan dan profesi. Nah, sebelum itu apa ada yang mau menyebutkan salah satu contoh pekerjaan dan profesi? Bu, Ya. teacher. Oke, teacher. Terus ada lagi yang menyebutkan? Banyak loh. Saya Bu. Ya. Dokter. Oke. Wina? Bu, police. Oke, polisi ya. Nah, jadi ini kita hari ini akan membahas tentang bagaimana cara bercakap atau percakapan mengenai jobs and profession atau pekerjaan dan profesi. Jadi ini ya contohnya. Jadi ini contoh nama dan yang ini pertanyaan lalu ini jawabannya. Nah sekarang ibu mau kalian dua ya, yang satu menyebutkan membaca question dan yang satunya lagi menjawab. Ada yang ingin mencoba? Saya Bu. Oke, Wina, lalu sama siapa? Saya Bu. Oke, boleh ya dicoba ini. Benny, what does your father do?
My father is a farmer. He plants and grows rice. Oke. Nah, ada yang tahu nggak artinya farmer itu apa? Saya Bu, Iya, Wina. petani. Oke, betul, tepuk tangan. Oke, nah jadi sampai sini kalian udah paham ya cara menanyakan pekerjaan. Ini tidak hanya pekerjaan orang tua, tapi pekerjaan misalkan anggota keluarga kalian yang sudah bekerja juga boleh. Dan ini jawabannya, jadi kayak kalian bisa menyebutkan apa pekerjaannya dan bagaimana cara mereka bekerja. Paham? Paham, Bu. Nah, yang selanjutnya adalah habit atau kebiasaan. Jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan di kuis ya, ada tentang early, ada everyday, ada every, ada always. Nah, jadi di sini adalah kegiatan kalian sehari-hari dan frekuensinya. Frekuensi itu adalah bagaimana kalian melakukan kegiatan tersebut. Apakah selalu melakukannya atau malah tidak pernah. Nah, jadi di sini ada pertanyaan tentang apa kegiatan, seberapa sering kalian melakukan kegiatan tersebut, dan jawabannya seperti ini. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan ya. Untuk pertanyaannya ini mungkin di bab sebelumnya kalian juga pernah diajarkan, tapi untuk membantu kalian mengingat lagi, jika pertanyaan diawali dengan do atau does, maka dijawabnya adalah yes, I do, atau yes, she does, misalnya ya. Lalu kalau misalkan jika itu tidak atau negatif, menjawabnya no, I don't. Jadi harus disesuaikan dengan yang di depan pertanyaan itu. Apakah kalian semua paham? Paham, Bu. Oke, nah sekarang Ibu juga ingin kalian untuk memperagakan satu pertanyaan dan jawaban seperti yang tadi. Apakah ada yang ingin mencoba? Saya, Bu. Oke, Mela dan siapa? Saya lagi deh Bu. Oke, boleh. Do you arrive at school early every day? Yes, I do. I always leave home at 6 a.m. Oke, nah seperti itu ya. Oh, izin bertanya. Iya, Wina boleh. AM itu apa ya? Nah, jadi kalau di luar negeri khususnya ya, biasanya itu kalau misalkan di Indonesia itu kan biasanya untuk jam 6 pagi itu 6.00 ya. Nah, kalau 6 sore itu biasanya ditulisnya 18.00. Nah, kalau biasanya di luar negeri itu mereka pakai AM, dan PM. Jadi AM itu adalah anteperidium atau menunjukkan waktu dari pukul 12 pagi di hari baru sampai pukul 11.59 siang. Nah, lalu setelahnya untuk jam 12 siang sampai jam 11 malam itu pakai PM. Jadi kalau misalkan 6 AM itu berarti 6 apa? 6 Pagi, Bu. Oke, terus kalau misalkan 7 PM? 7 pagi. Oke, betul, pintar. Nah, selanjutnya adalah describing animals atau mendeskripsikan hewan. Hewannya itu bisa hewan liar, hewan sekeliling kalian, atau hewan peliharaan kalian ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian membaca ini bersama Ibu ya. Yang pertama, this is a butterfly. This is a butterfly. The color is pretty. The color is pretty. It flies. It flies. Nah, ada yang tahu nggak flies itu artinya apa? Terbang. Oke, betul. Nah, selanjutnya ya. This is a snake. This is a snake. It's a wild animal. It's a wild animal. It bites. It bites. Nah, bites itu artinya menggigit ya. Jadi kalau ular itu menggigit mengeluarkan bisa. Lalu ini tentang hewan peliharaan. This is my cat. This is my cat. She has black fur. She has black fur. She sleeps. She sleeps. Nah, dia tahu nggak kenapa kalau she ini dan seperti tadi yang contoh ya, it dan it itu kenapa di belakang kata kerja ini ditambahkan s? Ada yang tahu nggak? Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu. tahu. Oke, jadi ya untuk kata benda atau subjek I, you, they, we, mereka itu hanya pakai kata kerjanya aja tanpa s. Jadi ini misalkan sleep, I sleep, they sleep. Ini juga kalau misalkan pakai I itu kayak I bite seperti itu. Nah,
untuk kata subjek singular atau subjek tunggal yang menceritakan orang lain atau benda lain yang tidak ada kalian atau tidak memiliki banyak orang di dalamnya itu, kalian memerlukan huruf S setelah subjek asli, setelah objek atau setelah verb asli ini ya, kata kerja asli. Jadi misalkan she, he, it, itu pasti di belakangnya selalu pakai S. Seperti ini ya. She sleeps, it bites, it flies. Sekarang sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Nah, selanjutnya adalah describing things atau mendeskripsikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Misalkan nih, ada meja, ada papan tulis, ada pulpen. Nah, ini ya seperti ini, misalkan contohnya ada sofa, lalu ini meja, dan yang ini adalah mangkuk. Nah, sekarang ibu mau, karena ini ada 3 orang yang melakukan percakapan ini, ibu mau kalian masing-masing mencoba untuk membaca ini. Baik, boleh dimulai dari Wina. It's very comfortable. I sit on it. Oke, lalu selanjutnya Fatimah. It's an interesting book. I read it every day. Oke, lalu Mela. This is a bowl. It's round. We put soup into it. Oke, sekarang repeat after me ya. Comfortable. Comfortable. Artinya adalah nyaman. Lalu interesting. Interesting. Artinya menarik. Lalu ini round. Artinya bundar atau bulat. Jadi selesai ya membahas materinya, dan sekarang ibu mau kalian saling memberikan pertanyaan dan jawaban teman-teman kalian seperti berdiskusi. Lalu nanti ibu mau kalian untuk presentasi di depan tentang apa yang kalian ketahui tentang teman kalian. Nah, contohnya ini ya, description examples atau contoh deskripsinya. Ini tadi yang tentang profesi. Nah, ini nih, seperti ini. We have asked 5 of our friends. Sebenarnya ini pekerjaan untuk berkelompok, tapi hari ini ibu mau kalian mencoba untuk mandiri, mengobservasi teman kalian. Nah, nanti kalian bisa bertanya, seperti misalkan contohnya Wina. Nanti Wina bisa bertanya tentang pekerjaannya ayahnya Fatimah dan ayahnya Mela. Lalu nanti Wina bisa menceritakan kembali. Nah, setelah itu juga mungkin kalian bisa nih, ada contoh lain. Ini tentang kebiasaan, kayak tadi ya, ada yang pakai never, often, always, never. Jadi kayak misalkan Fatimah nih nanya ke Wina kalau liburan sering jogging nggak? Nah, misalkan never, berarti nanti Fatimah akan menceritakan kembali juga tentang kebiasaan Mela. Juga nanti kalian bisa mencoba untuk mendeskripsikan animals atau mungkin benda di sekitar kalian, terserah yang mana. Pokoknya ibu mau kalian sekarang untuk saling berdiskusi atau bertanya jawab, lalu nanti kalian akan menceritakan kembali. Nah, mungkin seperti itu tugasnya untuk sekarang. Mungkin ibu akan menunggu 20 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, baik. Bisa dimulai sekarang ya. Bisa. Bu, saya mau nanya, Oke, Fatimah mau tanya apa? kalau misalnya nyeritain tentang hewan di kebun binatang boleh nggak? Boleh banget. Jadi nanti bisa ya contohnya seperti ini. Hewannya juga boleh lebih dari 1. Pokoknya yang menurut Fatimah itu bagus atau mungkin pengen diceritain ke teman-teman, boleh banget. Kasih Bu. Oke. Nah, waktunya udah habis ya anak-anak. Sekarang waktunya kalian menceritakan kembali apa yang sudah kalian diskusikan bersama teman tadi di depan. Wina, apakah sudah siap untuk maju ke depan? Oke, ada yang sudah siap? Saya Bu. Oke, Mela boleh. Baik Bu. Berhenti aja nggak apa? Nanti sampai mulai lagi dari sini. Oh, Kamu berhenti nggak itu? Kata aja ya nanti. Ya, nggak apa-apa. Oke, Mela boleh. Baik Bu. Wina is my friend. Her father is a doctor. Her father works in hospital. Wina wants to be a doctor too. Oke, tepuk tangan.
Mela boleh duduk. Sekarang Mela boleh tunjuk temannya untuk maju. 1. Fatimah, Bu. Oke, Fatimah sekarang gantian. Oke, Fatimah. I go to zoo. I see a bird. It has a red color. It was pretty. Oke, jadi Fatimah cerita tentang kemarin pengalaman ke zoo ya. Oke, nah sekarang Fatimah boleh duduk, kita dulu. Nah, terakhir ya tinggal Wina. Wina udah siap? Siap, tapi boleh baca kan, Bu? Boleh. Mela is my friend. She wakes up at 6 a.m. She often eat late. She likes apple. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang semuanya udah selesai ya. Nah, karena semua sudah selesai, sekarang waktunya kita untuk penutupan sebelum pulang karena sekarang sudah jam segini. Jadi siapa yang udah nggak sabar buat pulang? Saya. Oke, nah nanti sebelum pulang kita bakal review dulu ya pelajaran hari ini. Nah, kalian kan tadi sudah mendengarkan presentasi teman kalian di depan yang menceritakan ulang tentang yang kalian diskusikan tadi. Adakah yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan pujian untuk temannya tadi? Boleh angkat tangan. Saya. Oke, Wina ingin mengomentari punya siapa? Saya ingin mengomentari punya Mela. Boleh. Mela, she wakes up at 6 a.m. Oke. No. She often eat late. Oke. Artinya apa? Dia sering telat makan. Oke, lalu And I think she should eat at time. yes. Yeay. Ada lagi nggak yang ingin memberikan tanggapan tentang cerita temannya? Oke, kayaknya kalian semua udah nggak sabar mau pulang ya. Nah, mungkin sekian pelajaran pada siang hari ini. Terima kasih semuanya karena telah memperhatikan pelajaran hari ini dengan sangat baik. Untuk tugasnya, materi untuk minggu depan masih sama ya tentang ini. Jadi mungkin nanti kalian di rumah bisa baca-baca ulang. Oh ya, besok ibu ingin memberikan tugas kalian selama di kelas untuk melakukan percakapan dengan teman kalian berpasangan. Jadi mungkin kalian bisa mempersiapkan percakapan yang terlebih dahulu lalu akan diperagakan di depan minggu depan. Apakah kalian ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, berarti ibu cukupkan sekian ya. Sebelum ditutup, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.